Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dan salawat beriringkan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah. Sahabat wakaf dimanapun Anda berada, alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala kita masih dipertemukan dengan bulan Ramadan yang mulia ini, bulan Ramadan tahun 1444 Hijriah. Semoga kita senantiasa meningkatkan amal ibadah selama bulan Ramadan ini. Bagaimanapun juga selama bulan Ramadan ini, setiap amal ibadah kita diganjar dengan pahala yang berlipat ganda. Masya Allah. Salah satu amal ibadah yang bisa kita kerjakan selama bulan Ramadan ini adalah berwakaf. Ya. Kenapa mesti berwakaf? Ya. Secara etimologi, wakaf itu berasal dari kata waqafa yaqufu waqfan, yang artinya berhenti atau bertahan atau menahan. Ya. Maksudnya di sini adalah ketika seseorang berwakaf, maka pokok hartanya itu ditahan dan kemudian manfaatnya itu disalurkan kepada mauquf alaih atau orang-orang yang menerima wakaf. Sejatinya berwakaf itu membangun peradaban, ya. Sebagaimana kisah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia, yakni Sayyidina Utsman bin Affan, ketika baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Sesampainya di kota Madinah, kaum muslimin pada saat itu menjumpai satu kendala. Apa kendalanya? Yaitu kendala untuk pemenuhan air bersih atau air yang layak dikonsumsi pada saat itu. Namun di kota Madinah ada satu buah sumber mata air yang dimiliki oleh seorang Yahudi yang bernama biru rumah, ya, atau sumur rumah, ya, pada saat itu. Di tengah kondisi umat Islam pada saat itu di kota Madinah yang kekurangan air bersih, ya, kemudian baginda Nabi besar Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang membeli sumur rumah kemudian menyedekahkan hasilnya itu kepada kaum muslimin, maka pahalalah yang akan didapatkannya di akhirat kelak nanti. Kemudian kejadian tersebut didengar oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Kemudian Sayyidina Utsman menjumpai Yahudi, sang pemilik sumur rumah tersebut, dengan niat untuk membelinya. Dengan kondisi kebutuhan yang sangat luar biasa terhadap air, tentu orang Yahudi tersebut tidak berniat untuk menjualnya, karena sangat luar biasa sekali ketika dijual kepada kaum muslimin, pasti untungnya sangat besar sekali. Sahabat wakaf yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian terjadilah negosiasi antara Utsman bin Affan dengan Yahudi tersebut. Maka sampailah kepada kesepakatan, ya ini dijual 50-50. 50% bagi umat Islam yang diwakili oleh Utsman bin Affan dan 50% lagi masih milik Yahudi. Dengan cara hari pertama dijual oleh Utsman bin Affan, kemudian hari selanjutnya dijual oleh orang Yahudi tersebut. Nyatanya ketika di hari pertama ketika dimiliki oleh umat Islam, kemudian Utsman bin Affan menggratiskan seluruh air tersebut untuk diambil oleh kaum muslimin pada saat itu. Masya Allah, luar biasa. Dan hari selanjutnya baru berbayar oleh yang dijual oleh orang Yahudi tersebut. Kemudian orang Yahudi tersebut merasa heran, ini kok tidak ada nih yang mau beli air saya. Ternyata air pada waktu sebelumnya sudah digratiskan oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Kemudian pada akhirnya yang 50% haknya Yahudi tersebut dibeli oleh Sayyidina Utsman, maka utuhlah satu sumur rumah itu menjadi milik kaum muslimin. Sahabat wakaf dimanapun Anda berada, Masya Allah, luar biasa sekali. Coba Anda bayangkan, 1400 tahun yang lalu sumur itu dipergunakan untuk umat Islam. Sampai saat ini sumur tersebut masih dipergunakan
oleh umat muslim yang ada di sana. Bayangkan berapa banyak pahala yang diterima oleh Sayyidina Utsman bin Affan hanya dari satu sumur. Sahabat wakaf sekalian, bayangkan. Walaupun beliau sudah meninggal 1400 tahun yang lalu, namun pahala beliau dari satu sumur rumah itu mengalir sampai sekarang. Dan insya Allah akan mengalir sampai hari kiamat kelak nanti. Pertanyaan sekarang adalah, sudahkah kita berwakaf? Sudahkah kita meniru atau mencontoh perilaku dari Sayyidina Utsman bin Affan? Apakah kita sudah yakin dengan amalan yang masih ada ini, dengan amalan yang kita gunakan, yang kita dapatkan, yang kita kerjakan maksudnya pada saat ini, sudah menjamin kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Baik, sebelum kita tutup, satu kalimat penutup dari saya. Sudahkah kita berwakaf pada saat ini? Saat ini, detik ini, apakah kita sudah berwakaf? Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.